Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ali Syauqi Bil Faqih. Jangan lupa like, komen, share videonya, subscribe channelnya, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Di sini kita akan membahas cara mengakses ADC pada microcontroller STM32 F103C8T6 atau yang bisa kita sebut sebagai board blue pill. ADC sendiri adalah analog to digital converter, singkatnya fungsinya untuk mengubah data yang menggunakan nilai analog kepada nilai digital, ke nilai digital agar bisa diolah di microcontroller. Untuk penjelasan rinci tentang ADC mungkin untuk video selanjutnya aja kita bikin, bukan video selanjutnya sih, jadi nanti ada video sendiri untuk pembahasan mengenai apa itu ADC. Oke, sebelum kita setup, saya ingin membudayakan hal yang sederhana tapi cukup penting, yaitu menunjukkan flowchart, karena flowchart ini bisa membantu kita untuk lebih rapi dalam menyusun algoritma pemrograman. Jadi untuk video kali ini flowchart kita sederhana aja. Ketika program start, maka kita akan membaca data dari ADC. Si microcontroller akan membaca data ADC dari input, yaitu berupa potentiometer. Lalu data tersebut akan ditampilkan melalui debugging, dan itu looping nanti. Nah, seperti itu saja. Rangkaiannya seperti ini. Sudah saya rancang di fitting. Kita menggunakan pin A5, salah satu pin ADC yang ada di microcontroller STM32 F103C8T6. Oke, langsung saja. Untuk setupnya sederhana ya, kita klik ADC 1. Nah, sudah kan, jadi kan. Untuk setup lebih lanjutnya sih bisa di sini, tapi di sini tidak terlalu dibahas terlalu mendalam dulu. Oke, karena sudah, berarti yang lain ini sama ya setupnya seperti sebelumnya, setup frekuensi, setup clock dan lain-lain itu sama. Kita nggak pakai LED di sini, jadi datanya langsung dibaca lewat debugging. Dan di sini di VS Code sudah saya siapkan programnya. Di sini saya sudah membuat variabel, yaitu value, untuk menyimpan nilai data perubahan potentiometer, data analog. Dan di sini while satunya berisi ini adalah program untuk membaca datanya dan menyimpannya. Di sini tempat menyimpannya ke value. Oke, kita langsung saja debug. Apakah ada sukses buildnya. Lalu kita upload. Jika tidak ada masalah, sekarang adalah debugging. Di sini kita tulis nama variabelnya yang akan kita baca, yaitu value ini. Lalu kita run. Sebentar. Ini masih loading ya. Nah, datanya tertampil mulai dari 0. Lalu bagaimana kalau kita ubah sedikit? Kita ubah sedikit, tadi tidak terlalu terlihat ya.
tertutup tangan. Titik saja, lalu kita continue. Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan data? Berubah datanya. Kalau kita rubah lagi ke kanan lagi, berubah lagi sampai yang paling maksimal 4036. Seperti itulah perubahan datanya. Kalau di debug itu tidak real time, jadi kita mengoreksi per step. Kalau ingin real time berarti pakai saja serial menggunakan UART. Jadi data yang tadi dari value itu diubah menjadi data string lalu ditransmitkan ke terminal. Sekian, pendek saja untuk video ini karena memang bukan topik yang terlalu krusial, cuma dibuatnya saya mensimplify dulu. Nanti kalau sudah ada pembahasan DMA mungkin akan dibahas lagi ADC bersama dengan DMA. Jangan lupa like, lalu komen kalau ada pertanyaan atau saran, share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat, dan subscribe dan tekan lonceng. Sekian dan terima kasih.